Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mulai hari ini kita akan mengulas kejuaraan catur nasional Amerika Serikat US Chess Championship 2024, di mana di edisi sebelumnya kawan pemenangnya juaranya adalah Fabiano Caruana untuk kategori Open dan Carissa Yip untuk kategori Women. Seperti biasa kalau ada kategori Open atau Women kawan, kita akan fokus di kategori Open saja. Dan event ini sudah masuk babak ketiga. Di babak ketiga kawan, ada 4 nama yang mempunyai poin yang sama berada di posisi puncak. Ada Hans-Tiemann Moke yang baru memetik kemenangan pada babak ketiga tadi saat mengalahkan Lenir Dominguez. Ada Wesley So juga, dia memetik kemenangan pada babak kedua atas Christopher Yo. Dan Fabiano Caruana juga memetik kemenangan pada babak ketiga tadi kawan menghadapi Ray Robson. Kemudian Sam Sevian kemarin di babak kedua mengalahkan Ray Robson kawan. Saat admin sedang rekaman ini kawan, babak 3 masih sedang berlangsung juga. Ada satu game yang belum selesai, yaitu partainya Levon Aronian yang terlihat di diagramnya ini sepertinya akan kalah oleh Awonder Liang kawan. Walaupun Levon unggul 1 perwira, unggul 1 gajah, tapi dia kalah banyak pion kawan. Kita tunggu saja nanti apa jadinya. Mungkin bisa kita ulas untuk video nanti siang kawan. Terlebih dahulu kita akan nikmati permainan dari si bocah nakal Hans-Tiemann Moke, pemain idola kalian, pemain yang sangat percaya diri. Di masa depan dia akan menjadi juara dunia kawan. Kita lihat saja. Untuk saat ini Hans-Tiemann bisa bersanding dengan Super GM 2700. Karena Hans-Tiemann juga sudah menembus angka 2733 plus 5 poin setelah mengalahkan Lenir Dominguez ini kawan. Kebanyakan elo didapat Hans-Tiemann di event sebelumnya, yaitu saat melawan dunia, mengalahkan Anish Giri di Utrecht, mengalahkan Nikita Vitukov di London, dan mengalahkan Edin Barcode di Paris kawan. 3 Dwi Tarung ini membuat Hans-Tiemann mendapatkan tambahan elo rating yang cukup signifikan. Oke, kita nikmati permainan Hans-Tiemann melawan Lenir Dominguez di kejuaraan nasional Amerika Serikat pada babak ketiga dengan tema pembukaan Italia dari Hans-Tiemann Moke, berlanjut Gyuju Piano dari Lenir Dominguez, dan berubah ke Gyuju Pianissimo kawan yang sering kita dapat dalam pembukaan Italia, pertahanan 2 kuda. Langkah-langkah mereka berdua di tahap pembukaan cukup standar ya, jadi tak perlu saya ulangi lagi menunjukkan varian-varian yang lain dalam pembukaan Gyuju Pianissimo ini kawan. Nah, kita dapat ada tantangan gajah E6 menantang pertukaran gajah terang. Di variasi yang lain kawan, seringkali kita lihat hitam ini hanya mendorong pion di sisi kiri papan lajur A ini cukup ke petak A6. Ini bertujuan saat menantang gajah terang putih tidak bisa ke petak B5 kawan. Tentu dorong pion langsung 2 petak sekaligus ini juga untuk menghentikan laju pion B4 putih. Tapi memberikan kesempatan putih untuk menolak pertukaran, lompat ke petak B5 Hans-Tiemann Moke. Gajah B6, kuda C4 untuk menantang pertukaran dengan gajah terang, serang gajah gelap, gajah C5. Nah, kalau kuda ini ditarik mundur ke petak E3, petak D2, kemungkinan gajah ini akan tetap mundar-mandir kawan. Tentu kalian tidak menyukai langkah mundar-mandir. Hans-Tiemann memilih gajah A4. Lenir Dominguez sikat kuda C4. Ini langkah terbaik menurut engine kawan. Tapi kalau kalian melakukan pertukaran dengan kuda yang masih dalam tahap pembukaan, tentu kalian harus berhitung cermat. Kalian juga harus menentukan ide-ide apa berikutnya yang harus kalian lakukan. Karena menukarkan gajah dengan kuda tentu ada plus minusnya. Tapi tujuan dari Lenir Dominguez adalah untuk merusak struktur pion ini kawan. Dan putih tidak mempunyai diagonal yang bagus bagi gajah snipernya ini yang biasa ditempatkan petak B3 mendapatkan diagonal A2 G8. Tapi menurut engine kawan, gajah itu sedikit lebih kuat ketimbang kuda. Tapi dalam permainan seperti ini, ya apapun masih bisa terjadi kawan. Keunggulan bisa saja berubah dalam pembukaan, middle game, apalagi dalam permainan tertutup, kuda juga sering merepotkan. Tapi gajah mempunyai keunggulan dalam permainan terbuka. Lanjut kawan dengan kuda H5. Siap menempati petak F4. Itulah kelanjutan ide dari Lenir Dominguez menukarkan gajah. Tidak ada lagi nanti serangan di diagonal ini kawan. Persiapan pion F juga siap dimainkan oleh hitam. Menteri juga siap keluar petak F6.
Dan pion G4 balasan dari Hans Niemann tidak memberikan kesempatan kuda langsung lompat, tidak memberikan kesempatan pion F6 kawan. Ini juga langkah yang cukup beresiko bagi putih sebetulnya. Kalau engine menyukai dengan langkah pion A3. Kuda balik ke F6, dorong pion lagi, cukup agresif Hans Niemann, tapi langkah ini tentu beresiko. Pion H pukul pion G5, ambil balik dengan gajah, pin kuda terhadap menteri. Menteri bergeser petak C8, meninggalkan kudanya, counter attack pada pion H3. Raja H2. Kalau gajah sikat kuda berharap hitam ambil langsung kawan, dan kalian melangkah raja ke petak H2, terlambat kawan. Karena di sini hitam akan korbankan kudanya tadi, dia akan memilih ambil pion H3. Mungkin kalian selamatkan gajah. Nah, benteng AE8 siap nanti juga diangkat kawan, memberikan dukungan. Kurang bagus buat putih. Raja H2 langsung, pilihan dari Hans Niemann Moke, melepaskan pion, tapi pion ini adalah pion racun kawan. Stockfish menyarankan menteri ini langsung naik, backup kuda. Tapi kuda H7. Mungkin kalian penasaran apa sih ancamannya jika pion ini diambil? Ancamannya adalah benteng E2. Kalian bisa kehilangan gajah. Nah, kalau gajah kalian pertahankan, maka gajah sikat kuda F6 ambil balik oleh pion G, benteng G2 skat, raja H7 diikuti kuda H4, dan memberikan tempat jalan bagi menteri skakmat satu langkah. Mungkin ada gajah yang bisa backup, tapi juga percuma kawan. Coba lihat kuda F5, kalau kalian tidak ingin kena skakmat, korban menteri, wassalam ya. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi pion racun tidak diambil dengan kuda H7. Di sini ada benteng G1, perkuat lajur G-nya. Menteri E6. Sudah saatnya tadi, di sini tadi juga ada kesempatan untuk langsung saja sikat gajah, salah satu opsi kawan yang kuat. Menteri E6, selanjutnya ada benteng G2, kuda E7 masih sikat gajah ini kawan, merupakan opsi terkuatnya. Tidak memberikan kesempatan bagi putih untuk melancarkan aksi di lajur G. Kekuatan gajah yang mengontrol ruang-ruang gelap ini harus segera dieliminasi. Tapi memilih dengan langkah kuda E7. Gajah D2. Kuda G6. Menteri E2. Berikan jalan bagi benteng kawan. Menteri F6. Berikan dukungan bagi kuda mungkin lompat petak F4. Benteng G4. Ada pion C6. Sebetulnya langkah ini bagus kawan. Untuk blokade diagonal terang ini memberikan kesempatan mungkin benteng nanti bermain juga. Benteng AG1. Raja H8. Gajah C2. Tidak mempunyai ruang yang bagus pada diagonal A4 E8 ataupun diagonal A2 G8 kawan, reposisi. Ini untuk mencegah pergerakan pion D5. Nah, kalau pion didorong, pion ambil balik, dia akan mempunyai diagonal di sini. Gajah B6. Benteng G2. Sudah saatnya benteng digeser atau menteri ke petak E6 memilih gajah D8. Nah, sekarang sudah saatnya pion H4 didorong oleh putih. Hans Niemann memilih dengan pion C5. Membuka diagonal opsi bagi gajahnya bermain. Diterima pion dipukul pion C5. Baru pion H4. Pion C4. Blokade lagi diagonal terang kawan. Pion H5. Kuda E7, benteng ambil pion G7. Sudah sangat jelas Hans Niemann dalam posisi menang sekarang. Ada benteng G8 menantang pertukaran, ditolak mundur ke petak G3. Dan kalau kita yang main pasti langsung jual beli ya. Pasti seperti itu. Tapi Lenir Dominguez memilih bermain dengan langkah pion B5, perkuat pion C4-nya. Kemudian ada kuda G5. Kuda pukul kuda, ambil balik oleh gajah, ancam menteri E6. Nah, di sini kawan, menteri F3, perkuat peta F6-nya. Stockfish menyarankan raja ini bergeser ke ruang terang saja agar terhindar dari tempo. Memilih kuda mundur ke J8, ada tempo gajah F6, skat, sikat oleh gajah. Kalau dengan menteri di sini, ya benteng pukul benteng terlebih dahulu ya. Ambil oleh raja. Baru sikat menteri pertukaran tak ada masalah. Ataupun juga seperti ini untuk memaksa menteri ambil kawan, pertukaran dengan dua benteng putih. Kalau tidak mau ambil ya bisa kalian ikuti, menteri bisa melakukan skak di ruang gelap ini. Memilih gajah pukul gajah F6, benteng pukul benteng. Raja bergeser. Benteng E8, Lenir Dominguez menyerah.
Karena jika dilanjutkan kawan, ambil benteng gratis ini, maka Menteri F5 SCAP. Raja harus bergerak ke ruang gelap disusul dengan langkah Menteri kawan, tempo SCAP juga nanti di ruang gelap ini dan SCAP mat tentu saja. Nah, kalau tidak mau ambil benteng, ambil contoh di blokade ya, dengan gajah Disney, ancaman ini. Kalau di blokade dengan kuda, tentu kehilangan benteng hitam. Kalau tadi diblokade oleh gajah Disney, maka menteri bergerak ke petak G3 dan ancaman skakmat masih tetap ada ya di dua ruang ini yang sulit kalian hentikan lagi. Mungkin memperpanjang permainan skak dengan menteri ya, dan seterusnya. Itulah kawan permainan si bocah nakal Hans-Simon Moke yang baru memetik kemenangan di babak ketiga ini atas Liner Dominguez di US Chess Championship 2024 ini. Semoga menghibur kalian kawan, dan sekali lagi jangan lupa admin mulai aktif juga kawan di Instagram untuk membuat reel video pendek, video permainan yang beringas kawan. Yang kalian sukai mungkin nanti juga saya akan teruskan di reel FB, bisa kalian ikuti dua akun admin itu, Instagram dan fanpage FB, linknya ada di kolom deskripsi. Mohon dukungannya, bisa kalian follow dua akun admin itu. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.